Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbincang bagaimana prosedur mengikuti kursus menyetir mobil di Belgia. Iya. Pertama, tentunya Anda sudah harus berumur 18 tahun. Tetapi kalau untuk teorinya bisa saja sudah berumur 17 tahun. Nah, dari situ tetapi kalau benar-benar mau mengikuti untuk praktek harus 18 tahun. Contohnya, Anda sudah boleh mengikuti, tetapi kalau sudah nanti lolos, biarin aja dulu di situ sampai Anda berumur 18 tahun. Baik. Nah, pertama mendaftar kepada ke tempat yang ofisial, yaitu tempat belajar menyetir mobil. Nah, di sana nanti kita akan diajari tentang teori, ya, macam-macam di sana dipelajari. Itu cuman sekitar 4 kali, ya, 4 kali untuk belajar teorinya. Kita dipelajari di situ tentang rambu-rambu jalan, siapa yang dari kiri, siapa yang dari kanan, dan ke depan, begitu. Kita diajari di situ, ya, rambu-rambu jalan dan lain-lain untuk ke parking dan lain-lain. Nah, setelah itu kita belajar sendiri di rumah apa yang kita dapat dari pelajaran teorinya dan juga kita membeli buku-buku untuk pelajaran kita sendiri di rumah. Nah, setelah kita anggap kita merasa sudah cukup kita pelajari dari teori itu, maka kita mengajukan untuk di testing, untuk ujian ya, kita mengajukan bahwa kita sudah siap untuk diuji, yaitu tentang teori. Nah, di sana nanti ada 50 lebih pertanyaan tentang apa yang kita pelajari di tempat sekolah menyetir bagian teori. Nah, itu ada macam-macam lah itu, macam-macam pertanyaannya, nanti kadang membingungkan bagi saya itu dulu. Yang belum begitu paham bahasa Flemish, ya, ini saya bicara 20 tahun yang silam, ya, saya tuh belajar nyetir 20 tahun yang silam, jadi agak masih bahasa itu belum fasih benar, sampai sekarang juga belum bisa fasih benar mengerti itu Flemish, yaitu dengan bahasa Belandanya. Oke, nah setelah kita lolos dari itu tadi yang ujian lisannya itu, maka kita mulai mengikuti untuk menyetir, ya. Nah, kita pergi lagi, kita tunjukkan bahwa kita sudah lolos dari ujian itu, maka kita pergi lagi ke tempat itu, tempat di mana kita untuk belajar menyetir. Nah, kita diajari di sana, ya, dan ada dua macam paket yang harus kita pilih, ya, tergantung uang kita sendiri, yaitu yang pertama dengan belajar sendiri, ya, kita mau belajar sendiri. Nah, tetapi walaupun kita mau belajar sendiri, kita harus mengikuti 6 jam belajar dengan instruktur dari tempat belajar, dari tempat di mana kita mendaftar untuk belajar nyetir. Nah, kita harus ikutin 6 jam. Nah, setelah itu maka kita diberikan itu apa namanya, SIM sementara. Nah, SIM sementara bahwa kita akan diajari seseorang di rumah, dan orang itulah yang ngajarin kita nanti, atau suami atau siapa saja dari keluarga atau teman yang bisa mengajari. Itu bisa 2 orang didaftarkan sebagai pengajar kita
di rumah ya. Jadi tidak harus belajar dengan orang yang dari tempat kita mendaftar. Nah, mereka tidak mengajari kita, hanya 6 jam saja. Nah, ini kita dikasih waktu antara 3 bulan sampai 3 tahun belajar sendiri. Nah, minimum 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kita bisa mengajukan untuk ujian praktek. Nah, ya. Nah, di sini tadi yang 6 jam tadi kita langsung ke jalan itu ya, langsung ke jalan. Nah, dan memang mobilnya ini ada 2 setirnya, instrukturnya punya juga. Jadi kalau kita salah, dia bisa langsung memperbaiki. Ya, tentunya sama juga seperti di Indonesia ya, ada juga begitu ya. Nah, kalau kita salah ya, namanya juga baru-baru masih kaget, gimana ini, gimana start, gimana begini. Jadi karena dia juga punya seperti bisa mengontrol apa yang kita lakukan, jadi kita emang sebenarnya tidak begitu kaget, tetapi kaget juga lah ya. Oke, jadi kita diberi waktu 3 bulan sampai 3 tahun. Nah, kalau kita merasa sudah mampu untuk ujian, maka kita akan ujian praktek. Nah, jadi kalau lolos ya kita akan mendapat SIM yang benar-benaran. Nah, tetapi kalau sampai 3 tahun tidak juga lolos-lolos ya, atau barangkali malas, tidak begitu antusias untuk ujian. Nah, yang 3 tahun sampai 3 tahun berlalu tidak ada ujian. Nah, kita diwajibkan kembali untuk mengikuti teori dan ya semua apa yang telah kita lakukan harus dilakukan kembali. Nah, jadi yang kedua adalah ini yang mahal ini, dan ini yang saya ambil hari itu karena suami saya tidak ada waktu untuk mengajari saya, ya dia harus kerja di tempat usaha. Jadi benar-benar tidak ada waktu. Dan juga tidak begitu antusias karena memang biasanya itu kalau mengajari naik mobil itu marah-marah loh, karena kan ya kalau yang diajari tidak dilakukan seperti apa yang kita inginkan atau apa yang kita tahu, kan marah jadinya. Jadi tidak semua orang sabar untuk mengajari orang untuk menyetir mobil. Nah, harus yang benar-benar sabar itu. Nah, jadi saya mengambil ini karena dan tidak ada suami tidak ada waktu untuk mengajari. Baik. Jadi ini kita harus 20 jam diajarin oleh orang yang dari tempat sekolah mengemudi itu. Kita harus ada 20 jam diajarin. Ini memang mahal. Saya bayar mahal hari itu karena memang ya begitulah adanya untuk yang satu ini memang mahal banget. Jadi kita diajarin 20 jam. Nah, setelah 20 jam kita sudah boleh nyetir sendiri. Ya, kita sudah boleh nyetir sendiri, dan memang saya juga hari itu boleh nyetir sendiri, dan kita dikasih SIM sementara yang bertulisan bahwa kita boleh menyetir sendiri, tetapi harus ada tulisan L di mobil kita. Tulisan learn ya, harus ada tulisan L, dan tetapi memang tidak boleh membawa penumpang. Tidak boleh membawa penumpang. Nah, yang boleh membawa penumpang kalau memang itu orangnya yang ajarin kita untuk belajar nyetir. Walaupun sebetulnya kita 20 jam sudah bisa nyetir sendiri, tetapi kita juga diizinkan untuk diajarin seseorang, 1 atau 2 orang. Kita juga bisa diajarin untuk belajar di rumah ya, di tempat spesial, tempat belajar. Jadi hanya 20 jam, dari selainnya itu kita harus belajar sendiri. Nah, kita dikasih 3 bulan. Dikasih belajar 3 bulan dan minimum 3 bulan dan maksimum 1,5 tahun. Ya. Nah,
Jadi kalau sama aja seperti yang pertama tadi, kalau kita sudah merasa sudah cukup, sudah mampu untuk ujian, setelah 3 bulan kita bisa ujian. Nah, jadi kalau kita belum merasa 3 bulan itu terlalu cepat, bisa setengah tahun ya. Saya hari itu setengah tahun. Nah, saya bikin supaya agak lama supaya benar-benar bagus cara saya menyetir. Nah, oke, setelah itu saya merasa dan saya pun ikut ujian, ya, ujian untuk praktek ya. Nah, ini ada inspektur di dalam ya, biasanya itu satu atau 2 orang, terserah mereka lah itu. Jadi yang pertama saya itu tidak lolos, ya tidak lolos. Nah, terus yang kedua juga tidak lolos. Nah, ini peraturan yang kedua ini, kalau 2 kali tidak lolos, harus mengikuti kembali kursus sebanyak 6 jam. Nah, ini ekstra bayar lagi ya, kalau memang saya itu dulu banyak habis karena udah kaki saya pendek. Nah, pertama-tama saya duduk ya kakinya pendek, bagaimana ini, gemetaran saya loh, bener-bener gemetar waktu pertama untuk belajar, tetapi dengan inspekturnya ya di samping saya. Kaget saya tuh, ya gemetaran lah. Nah itulah, jadi saya itu ujian pertama tidak lolos, ujian kedua juga tidak lolos, sehingga saya harus mengikuti 6 jam lagi belajar ya, dengan guru yang mengajari di tempat saya mendaftar untuk ke sekolah menyetir. Nah, setelah 6 jam baru saya ujian lagi. Nah, di situ saya baru menang. Nah, senang banget saya tuh, senang banget saya. Saya masih ingat ya, itu jurinya perempuan, baru sekali perempuan yang ikut jadi juri. Nah, biasanya juri itu dari kepolisian. Nah, jadi karena udah gondok banget saya itu, atau karena keseriusan saya itu, kalau misalnya saya harus ke kiri, saya dari mulut saya terucap langsung ya, spontan, ya sekarang saya ke kiri, sekarang saya ke kanan. Nah, saya harus berhenti, saya harus melihat rambu-rambu jalan itu keluar dari mulut saya ya. Jadi, nah terus ada orang yang mau nyelip. Saya bilang begitu. Seharusnya dia itu tidak melakukan itu. Seharusnya dia berhenti. Saya bilang begitu. Jadi sepertinya jurinya itu, yang perempuan itu, sepertinya ya dia melakukan dengan baik. Tetapi sebetulnya saya yakin saya juga salah, karena waktu mendaki giginya itu, persnelingnya itu saya salah. Saya bikin yang ketiga, padahal kalau dakian itu biasanya 2 itu biar nanjak dia ya, biar kencang nanjaknya. Tapi saya bikin 3 jadi agak meler dia. Tapi itu saya sudah takut banget, ini saya pasti tidak menang pikiran saya. Pasti saya ini tidak lolos pikiran saya. Nah, jadi semua pokoknya apa yang saya jalani selama testing itu, saya spontan keluar dari mulut saya gitu. Nah, yang paling susah bagi saya itu hari itu, yang paling susah kalau mau parkir di sisian jalan. Nah, itu paling susah. Sampai sekarang saya masih susah. Di sisian jalan antara dua mobil. Ya ampun, susahnya. Saya itu paling susah kalau itu. Nah, kebetulan pada saat testingnya lumayan saya bisa. Lumayan, tapi tidak begitu pas banget gitu ya. Nggak rapi, tapi memang bisa waktunya juga untuk nyetir ke kiri untuk sejajar dengan mobil yang di depannya itu pas waktunya, tetapi agak meleng sedikit. Tidak sempurna seperti apa yang sebetulnya memang. Nah, itu juga saya takut, ya pasti saya nggak lolos ini pikiran saya. Nah, setelah selesai semua, itu biasanya itu ya, kalau ada lagi kita harus mundur. Nah, dengan mundur testingnya juga itu ya, mundur begini, satu arah, satu titik begitu ya, mundur. Nah, itu juga, nah kita harus pintar melihat kaca spion
kaca spionnya. Karena kita harus hanya melihat dari kaca spion. Nah untuk itu saya memang lumayan bagus. Nah, jadi setelah selesai semua, kembali ke kantornya, saya tunggu sebentar, mereka berembuk. Nah, terus datang keluar inspekturnya. Ya, mevrouw, je bent geslaagd. Ya, Bu, kamu lolos, kamu sudah menang, kamu sudah lolos untuk dapat SIM RBWS katanya gitu. Ya senang, saya ngelonjing, yeay gitu saya. Karena udah susah banget, udah kakiku pendek. Nggak cukup sampai ke pedalnya itu. Jadi itulah senang banget saya karena yang cewek mungkin jurinya cewek merasa sedikit apa yang kita rasakan sebagai wanita yang tidak gampang untuk nyetir mobil dan juga datang dari luar, dari kampung gitu loh. Jadi kayaknya dia mengerti atau memang saya juga udah lumayan bagus nyetirnya. Jadi senang banget saya setelah menang. Oke teman-teman, saya Melita Sidabutar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dengan konten yang lain. Bye-bye. Horas Celagaweca.